never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez terbukti cerdas dengan finish kedua di MotoGP Prancis 2025. Dal-I-nya, itu balapan juara. Pembalap tim Ducati, Marc Marquez, kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pebalap paling cerdas dan berpengalaman di lintasan MotoGP. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu kemarin, Marquez berhasil finish di posisi kedua dalam kondisi lintasan yang sangat menantang akibat hujan ringan yang mengguyur sejak awal balapan. Meski tak berhasil merebut podium tertinggi, penampilan pria berpaspor Spanyol itu menuai banyak pujian, termasuk dari bos Ducati, Gigi Dall'Igna. Balapan di Le Mans menjadi ajang pembuktian bagi para pembalap untuk menunjukkan ketangguhan dan kecermatan strategi mereka. Hujan ringan yang turun sebelum balapan membuat lintasan menjadi basah dan licin, menimbulkan banyak insiden jatuh yang melibatkan sejumlah pembalap. Namun, Marc Marquez tampil tenang dan taktis, mampu menghindari jebakan lintasan dan menyelesaikan balapan dengan membawa pulang 20 poin berharga. Marquez, yang dijuluki The Baby Alien, harus puas finish di belakang Johan Zarco, LCR Honda, yang tampil mengejutkan dengan meraih kemenangan pertamanya musim ini di depan publik Prancis. Meskipun demikian, hasil ini tetap menjadi pencapaian signifikan bagi Marquez karena ia kini berhasil merebut posisi puncak klasemen MotoGP 2025 dari tangan adiknya sendiri, Alex Marquez, Gresini Racing, yang gagal finish setelah terjatuh di tengah balapan. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, tidak ragu melontarkan pujian atas penampilan matang Marquez di Le Mans. Menurutnya, Marc menunjukkan betapa pentingnya pengalaman, strategi, dan kedewasaan dalam mengambil keputusan di atas motor. Marc melakukan balapan yang terkendali. Dia mencoba saat tertinggal sekitar 8 detik di belakang Zarco, ujar Dall'Igna, dikutip dari Crash.net. Dia mulai memangkas jarak sedikit demi sedikit. Beginilah cara Anda menerapkan tekanan pada pemimpin lomba dan berharap mereka melakukan kesalahan. Tapi ketika itu tidak terjadi, Marc tahu kapan harus berhenti memaksakan diri. Menurut Dall'Igna, keputusan Marquez untuk tidak mengambil risiko berlebihan adalah wujud kedewasaan dan kecerdasan balap. Itu adalah balapan yang cerdas. Sekali lagi, dia berhasil mengumpulkan poin penting untuk kejuaraan dan tidak memaksakan keberuntungannya. Itu adalah tanda pembalap yang berpikir seperti juara, tegasnya. Balapan MotoGP Prancis 2025 memang menjadi ladang ujian mental dan strategi. Banyak pembalap, termasuk nama-nama besar seperti Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo, harus menyudahi balapan lebih awal karena terpeleset atau kehilangan kendali di lintasan basah. Dalam situasi seperti itu, menjaga konsistensi dan fokus menjadi kunci utama untuk meraih hasil maksimal. Marquez, yang musim ini tampil untuk Ducati setelah meninggalkan Honda pada akhir 2023, tampak semakin nyaman dengan Desmosedici GP25. Meskipun sempat melakukan kesalahan di beberapa seri sebelumnya, termasuk jatuh di Austin, Amerika Serikat, dan Jerez, Spanyol, Marquez tampaknya belajar dari pengalaman tersebut dan mengubah pendekatannya untuk mengincar gelar dunia ketujuhnya di kelas utama. Dia telah membuat 2 kesalahan di Austin dan Jerez, dan dia tidak ingin melakukannya lagi. Penting baginya untuk mencetak poin-poin penting. Itu adalah perjalanan juara bagi Marc, ujar Gigi Dall'Igna. Dall'Igna juga menyoroti bagaimana Marquez tidak hanya mengandalkan kecepatan, tapi juga kecerdikan dalam mengelola risiko. Marc tidak pernah kehilangan ketajamannya. Tapi kali ini dia menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan agresivitasnya dengan sangat baik, menyesuaikan gaya balapnya dengan situasi lintasan yang berbahaya, tambahnya. Dengan tambahan 20 poin dari Prancis, Marquez kini memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025 dengan koleksi 171 poin, unggul 22 poin dari sang adik, Alex Marquez, 149 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia musim ini pun semakin sengit dan terbuka lebar. Meski begitu, Marquez enggan larut dalam euforia. Dalam wawancara pasca balapan, ia menekankan pentingnya konsistensi di sepanjang musim. Balapan tadi adalah tentang mengelola risiko. Saya melihat banyak pembalap terjatuh, jadi saya tahu saya harus berhati-hati.
Saya mencoba mendekati Zarco, tapi dia tidak membuat kesalahan. Posisi kedua adalah hasil terbaik yang bisa saya dapat hari ini, ujar Marquez. Dengan kalender MotoGP 2025 yang masih menyisakan lebih dari 10 seri, apapun masih bisa terjadi. Namun, jika Marc Marquez terus mempertahankan pendekatan seperti di Perancis, cepat, cerdas, dan taktis, maka peluangnya untuk kembali mengangkat trofi juara dunia sangat terbuka. Sebagai penutup, dalinya kembali menegaskan kepercayaannya pada Marquez, kami tahu dia juara, dan dia membuktikannya hari ini. Ini bukan hanya soal kecepatan, tapi soal bagaimana Anda membaca balapan. Dan Marc melakukannya dengan sangat brilian. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati terharu, Bagnaia bangkit dari insiden, terinspirasi Marquez dalam balapan paling kacau musim ini. Balapan MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Bugatti Le Mans, Minggu sore ini, menjadi salah satu balapan paling dramatis sekaligus emosional musim ini. Cuaca tak menentu, bentrokan antar pembalap, hingga kisah mengharukan dari pembalap utama tim Ducati Lenovo Francesco Bagnaia, menjadikan seri ini penuh cerita. Meski hanya finish di posisi ke-16 tanpa meraih poin, kegigihan Bagnaia justru menuai pujian luas, terutama dari bos tim Ducati Lenovo. Bagnaia, yang start dari posisi ke-6, terlibat insiden dengan pembalap tim pabrikan Honda Joan Mir di lap awal. Dalam kondisi trek yang mulai basah akibat gerimis, kedua pembalap bersenggolan keras di tikungan sempit yang membuat Bagnaia terpelanting dari motornya. Motor Desmosedici GP25 miliknya tampak rusak parah, ada sebagian fairing samping yang terlepas, dan beberapa komponen lainnya tampak hilang. Dalam situasi normal, insiden seperti ini biasanya berakhir dengan Bagnaia memilih untuk mundur dari balapan. Namun, kali ini berbeda. Dengan baju penuh goresan aspal dan motor yang tampak tak seimbang, Bagnaia tetap berdiri, menegakkan motornya, dan melanjutkan balapan untuk membawanya perlahan menuju pit. Momen ini membuat banyak kru Ducati terdiam sejenak, tak menyangka Pecco, sapaan akrab Bagnaia, memilih untuk melanjutkan balapan meski peluang finish di zona poin nyaris tak ada. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat, ujar Gigi Daligna, General Manager tim Ducati Lenovo, dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Biasanya Bagnaia akan menyerah di situasi seperti ini. Tapi hari ini, dia memilih untuk bertarung, untuk menunjukkan semangatnya. Itu membuat saya terharu. Ini bukan soal poin. Ini soal jiwa seorang juara. Daligna mengakui bahwa perubahan sikap Bagnaia tidak lepas dari kehadiran rekan setim barunya, Marc Marquez. Sejak bergabung dengan Ducati Lenovo di awal musim 2025, Marquez membawa semangat kompetitif dan mental baja yang menginspirasi seluruh tim. Marc selalu punya mental, pantang menyerah, bahkan saat kondisinya mustahil sekalipun. Dan saya rasa Bagnaia belajar banyak dari itu. Dia melihat bagaimana Marc bisa bangkit dalam segala kondisi, dan hari ini Bagnaia membuktikan bahwa dia juga bisa, tambah Daligna. Dalam kondisi flag to flag, ketika balapan diperbolehkan mengganti motor karena perubahan cuaca, Bagnaia masuk pit dan mengganti motornya dengan motor cadangan yang sudah disiapkan dengan ban basah. Meskipun tertinggal sangat jauh, ia tetap melanjutkan balapan hingga garis finish. Sementara itu, balapan sendiri berlangsung dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya musim ini. Gerimis yang datang tiba-tiba saat sesi pemanasan membuat bendera putih dikibarkan. Artinya, pembalap diizinkan masuk pit untuk mengganti motor. Beberapa tim, termasuk Ducati, langsung bersiaga. Marc Marquez dan adiknya, Alex Marquez, yang sedang berada di posisi terdepan, memilih masuk pit di lap awal ketika hujan mulai menebal. Namun tak semua pembalap berhasil mengambil keputusan tepat. Beberapa tertinggal, beberapa lainnya justru tergelincir karena terlambat mengganti motor. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi, termasuk insiden besar Alex Marquez yang 2 kali crash dan harus keluar dari balapan. Pada akhirnya, kejutan besar terjadi. Pembalap tuan rumah Johann Zarco dari tim LCR Honda tampil luar biasa dan berhasil mengamankan kemenangan pertamanya di musim 2025. Zarco,
yang dikenal piawai dalam kondisi lintasan berubah-ubah, mencatatkan selisih waktu lebih dari 10 detik di depan Marc Marquez yang finish di posisi kedua. Di posisi ketiga, pembalap muda Fermin Aldeguer dari Gresini Racing tampil memukau dan mencetak podium perdananya di kelas Premier. "Ini balapan paling gila yang pernah saya ikuti," kata Zarco usai podium. "Tapi saya senang bisa menang di rumah sendiri. Sungguh tidak bisa dipercaya." Marc Marquez, meskipun gagal juara, tetap menunjukkan kelasnya dengan membawa Ducati finish kedua setelah strategi pit stop yang tepat. Ia juga sempat menyampaikan apresiasinya kepada Bagnaia usai balapan. "Saya lihat Pecco kembali ke lintasan setelah crash, dan saya pikir itu luar biasa. Dia menunjukkan karakter seorang petarung. Itu bukan hal mudah dilakukan, apalagi setelah kecelakaan dan motor rusak begitu parah," ujar Marquez. Bagnaia sendiri tak banyak berkata-kata usai balapan. Saat diwawancarai, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kadang, yang penting bukan posisi akhir, tapi bagaimana kamu bertarung sampai akhir. Saya ingin belajar dari Marc dan membalas kepercayaan tim." Publik MotoGP kini mulai menyoroti sisi lain dari Bagnaia, bukan hanya sebagai juara dunia yang cepat di atas motor, tapi juga sebagai pejuang yang siap bangkit dari keterpurukan. Meski tidak mencetak poin, MotoGP Prancis 2025 bisa jadi titik balik mentalitas sang juara bertahan dalam perburuan gelar tahun ini. Bos Ducati makin kecewa. Bagnaia crash di sprint race MotoGP Prancis 2025. Tekanan dari Alex Marquez dinilai terlalu berlebihan. Sirkuit Bugatti, Le Mans, kembali menjadi saksi drama besar dalam persaingan MotoGP 2025. Francesco Bagnaia, pembalap utama Ducati Lenovo Team MotoGP, kembali menuai hasil mengecewakan setelah mengalami crash di sprint race MotoGP Prancis, Sabtu sore ini. Kali ini, insiden terjadi saat ia tengah berduel sengit dengan pembalap tim satelit Ducati, Alex Marquez, yang menekan agresif sejak awal lap. Hasil ini tak hanya membuat Bagnaia pulang tanpa poin, tetapi juga memicu gelombang kekecewaan dari internal Ducati Corse, termasuk sang general manager, Gigi Dall'Igna. Sprint race yang berlangsung sepanjang 13 lap tersebut awalnya menjanjikan persaingan seru antara para pembalap Ducati. Marquez bersaudara, Marc dan Alex, tampil kompetitif sejak sesi latihan, sementara Bagnaia datang dengan harapan tinggi untuk membalas rentetan hasil kurang memuaskan di sprint race sebelumnya. Namun, harapan itu pupus hanya dalam beberapa menit. Start dari posisi ke-6, Bagnaia langsung menempel Alex Marquez yang berada di posisi ketiga. Sayangnya, duel antara dua pembalap Ducati ini berlangsung panas sejak tikungan pertama. Alex, yang kini tampil penuh percaya diri setelah menjadi pemimpin klasemen sementara sebelum seri ini, tampak tak segan memberi tekanan pada Bagnaia. Ketika memasuki lap kedua, Bagnaia kehilangan grip ban depan saat mencoba bertahan dari manuver agresif Alex di tikungan keempat dan terjatuh, low CD, ke gravel. Bagnaia terlihat gugup, dia tahu tekanan dari belakang sangat besar. Tapi tekanan itu datang bukan dari pembalap rival seperti Quartararo atau Marc Marquez, melainkan dari tim satelit kami sendiri. Itu membuat situasinya lebih rumit, ujar salah satu kru teknis Ducati yang enggan disebutkan namanya. Kekecewaan terbesar datang dari Gigi Dall'Igna. Bos besar Ducati itu tak menyembunyikan kekesalannya terhadap situasi yang terus menempatkan Bagnaia dalam tekanan internal. Ia menilai dinamika antara pembalap tim pabrikan dan tim satelit Ducati kini menjadi tidak sehat, terutama karena persaingan langsung yang tak jarang berujung risiko tinggi. "Saya sangat kecewa. Ini bukan pertama kalinya Bagnaia crash di sprint race. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa tekanan terbesar justru datang dari dalam keluarga kami sendiri," ujar Dall'Igna kepada media seusai balapan. "Kami selalu mendukung kompetisi sehat antara pembalap, tetapi ketika itu mulai mengganggu kestabilan tim utama, perlu ada diskusi serius." Ia menambahkan bahwa tim satelit seperti Gresini memang diberikan kebebasan penuh untuk bersaing, tetapi perlu ada pemahaman strategis untuk tidak saling menjatuhkan di antara pembalap Ducati. "Alex Marquez jelas tampil luar biasa musim ini, tapi kami juga harus melindungi peluang juara dunia dari pembalap utama kami," tegasnya.
Kecelakaan di Le Mans ini menambah daftar panjang inkonsistensi Bagnaia sepanjang musim 2025, khususnya di sprint race. Dalam 6 sprint race terakhir, ia hanya sekali finish podium dan 2 kali gagal finish. Dalam wawancara singkat setelah kembali ke paddock, Bagnaia tampak frustasi. Saya merasa seperti kehilangan arah di sprint race. Setiap kali saya mulai percaya diri, ada hal yang meruntuhkannya. Hari ini saya ingin bermain cerdas, tidak agresif, tapi tekanan itu terlalu besar. Saya tahu siapa di belakang saya, dan itu membuat saya ragu-ragu, ujar Bagnaia. Ketika ditanya apakah tekanan dari pembalap Ducati lain menjadi salah satu penyebab utama, ia menjawab diplomatis, kami semua di sini untuk menang. Tapi terkadang, mungkin, kita perlu mengingat bahwa ini adalah permainan tim juga. Pernyataan itu memunculkan spekulasi adanya ketegangan di dalam tim Ducati, terlebih dengan penampilan luar biasa dari Marc Marquez, rekan satu tim Bagnaia, yang kembali meraih kemenangan sprint ke-6 secara beruntun dan kini memimpin klasemen dengan 144 poin. Sementara itu, Alex Marquez yang finish di posisi kedua dalam sprint race tersebut mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai pembalap profesional. Ia tidak merasa melakukan manuver berbahaya terhadap Bagnaia. Saya tidak melakukan apapun yang berlebihan. Kami semua di sini untuk memberikan yang terbaik. Bagnaia pembalap hebat, tapi tekanan adalah bagian dari balapan. Saya tidak akan minta maaf karena membalap, ujar Alex tegas. Meski begitu, situasi ini jelas memperkeruh atmosfer di paddock Ducati. Jika tak segera diredam, ketegangan antara pembalap pabrikan dan satelit bisa mengancam stabilitas Ducati dalam perebutan gelar tim dan konstruktor di akhir musim. Dengan hasil sprint race ini, posisi Bagnaia di klasemen semakin terpuruk. Ia kini berada di peringkat ketiga namun selisihnya semakin jauh, tertinggal lebih dari 30 poin dari Marc Marquez dan Alex Marquez yang berada di posisi 1 dan 2. Ducati Lenovo kini menghadapi dilema besar, antara membiarkan kompetisi terbuka antar pembalap Ducati, atau mulai mengatur strategi internal yang lebih ketat demi mempertahankan peluang gelar dunia. Gigi Dalinya memberi sinyal akan ada evaluasi besar dalam waktu dekat. Kami perlu duduk bersama dan mengevaluasi apa yang terbaik untuk Ducati sebagai tim, bukan hanya sebagai kumpulan individu yang cepat, pungkasnya. Sprint Race MotoGP Prancis 2025 ini menjadi cerminan nyata bahwa meskipun dominasi Ducati secara teknis tak terbantahkan, tekanan internal bisa menjadi musuh terbesar mereka musim ini. Bagnaia, yang pernah begitu dominan, kini justru terlihat rapuh. Apakah Ducati bisa menjaga harmonisasi dan fokus pada tujuan utama? Atau justru drama internal ini akan menjadi batu sandungan dalam perjalanan meraih gelar? Yang jelas, musim MotoGP 2025 belum selesai, tapi tensinya sudah terasa seperti akhir musim. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kembali membuat gebrakan besar dalam lanjutan musim MotoGP 2025. Dalam sesi praktis di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, pembalap anyar tim Ducati Lenovo itu berhasil mencatatkan waktu tercepat sekaligus memecahkan rekor lap dengan torehan 1 menit 29,855 detik. Waktu tersebut mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jorge Martin saat masih bersama Pramac Racing. Pencapaian ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga cerminan dari transformasi Marquez dalam hal adaptasi, kerja sama tim, serta pemahaman teknis terhadap motornya. Mantan juara dunia 8 kali itu menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan justru semakin matang setelah menjalani musim-musim yang penuh tantangan akibat cedera dan transisi tim. Dalam wawancara usai sesi, Marquez mengungkapkan bahwa kunci keberhasilannya terletak pada perubahan settingan motor yang dilakukan bersama tim teknis Ducati Lenovo. Ia menyebut motor Ducati yang ditungganginya kini sudah sesuai dengan gaya balap agresif yang menjadi ciri khasnya sejak lama. Hari ini semuanya terasa sempurna. Dari grip depan, pengereman, hingga respons mesin saat keluar tikungan, semuanya sesuai dengan yang saya butuhkan. Kami bekerja keras selama beberapa pekan terakhir, dan hasilnya bisa langsung dirasakan di sini, ujar Marquez. Performa brilian Marquez tersebut tak pelak membuat bos besar Ducati,
gigi dalinya, angkat topi. Sebut kiprahnya selalu mendapat perhatian serius dari markas besar Ducati Corse. Kami sudah tahu bahwa Marc adalah pembalap istimewa. Tapi bagaimana ia mampu langsung menemukan titik keseimbangan antara kekuatan motor Ducati dan gaya balapnya sangat luar biasa. Dia sempurna dalam segala aspek hari ini, baik teknis, fisik, maupun mental, kata dalinya dalam konferensi pers. Dengan catatan waktu 1 menit 29,855, Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus batas 1 menit 30 detik di sesi latihan tersebut. Kecepatan ini sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai kandidat kuat untuk meraih pole position dan kemenangan di sprint dan balapan utama akhir pekan nanti. Posisi kedua dalam sesi praktis ditempati oleh pembalap tuan rumah, Fabio Quartararo. Rider Monster Energy Yamaha tersebut membukukan waktu yang cukup kompetitif, meski terpaut hampir 3/10 detik dari Marquez. Sementara itu, pembalap utama Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga. Meskipun belum mencapai performa puncak, Bagnaia tetap menunjukkan konsistensi yang membuatnya selalu berada di barisan depan. Selain catatan waktu yang luar biasa, performa Marquez juga mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya. Setelah beberapa musim mengalami naik turun performa akibat cedera dan masa transisi dari Honda ke Ducati, Marquez kini tampak kembali ke bentuk terbaiknya. Ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi rival-rival seperti Bagnaia, Alex Marquez, dan Quartararo, yang sama-sama mengincar gelar juara musim ini. Kita baru masuk pertengahan musim, tapi ini seperti deklarasi bahwa Marquez telah kembali. Dan yang lebih menakutkan, dia masih punya ruang untuk berkembang, kata Gigi D'Aligna. Meskipun sukses di sesi latihan, Marquez tetap realistis menghadapi sprint dan balapan utama. Ia mengingatkan bahwa sesi kualifikasi dan race day adalah cerita yang berbeda, terutama dengan kondisi cuaca di Prancis yang dikenal tak menentu. Saya senang dengan kecepatan hari ini, tapi kami harus tetap fokus. Cuaca bisa berubah kapan saja, dan semua pembalap di grid ini sangat kompetitif. Yang penting adalah tetap tenang dan menjaga ritme, ujar Marquez. Di sisi lain, adik Marc Marquez, Alex Marquez, juga menunjukkan peningkatan performa dan berhasil menembus posisi keempat. Dan Fermin Aldeguer posisi kelima, hal ini menjadi indikasi bahwa tim Gresini secara keseluruhan tengah berada dalam tren positif. Pencapaian Marquez bukan hanya menjadi sorotan karena catatan waktunya, tetapi juga karena ia melakukannya setelah menjadi yang tercepat di sesi FP1. Hal ini tentu memberi tekanan tersendiri bagi tim-tim lain yang memiliki sumber daya lebih besar. Penampilan Marc Marquez dalam sesi praktis MotoGP Prancis 2025 telah mengguncang paddock dan memberi gambaran bahwa sang juara dunia lama belum habis. Dengan settingan motor yang kini menyatu sempurna, kepercayaan diri tinggi, dan pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi, Marquez tampaknya siap kembali menjadi pusat perhatian di MotoGP. Akhir pekan ini di Le Mans akan menjadi ajang pembuktian apakah kecepatan di sesi latihan bisa ia konversikan menjadi kemenangan penuh. Jika iya, maka era baru Marquez bersama Ducati benar-benar telah dimulai. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.